warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhatulab? Apa kabar anak-anakku sekalian? Bi khair. Alhamdulillah. Ajib. Allahu akbar. Alhamdulillah bertemu dengan Ibu Salimah Khalilah dalam pembelajaran daring yang dilaksanakan di SMP Islam Darul Mukminin kelas 7. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah serta semangat dalam belajarnya. Baiklah anak-anakku sekalian, mengawali perjumpaan kita kali ini, kita membaca doa bersama-sama. Mari kita membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, Ibu akan mengabsen kalian menggunakan Google Form. Yang hadir silakan mengisi pada Google Form yang sudah Ibu sediakan. Lagi, anak-anak, ayo kita berdiri bersama-sama. Kita teprok PPK dulu. Tuh, 2, 3. Teprok PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, hamasa. Sudah semangat kan anak-anakku sekalian? Nah, nanti sebelum pelajaran kita mulai, masih ingat kan tentang pembelajaran kita yang kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, pelajaran kemarin adalah membahas tentang perjuangan Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang bab yang ke-6, yaitu cinta ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, hidup akan menjadi mudah. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita mengkaji hukum yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berkenaan dengan tentang menuntut ilmu. Yang kedua, menjelaskan hukum mat yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang ketiga, kalian harus bisa berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjelaskan tentang hukum mat yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian buka Al-Quran yang ada terjemahannya. Silahkan kalian amati baik-baik yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Ibu dulu, nanti kamu yang mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka silakan tembuslah. Tidak akan menembus kalian semua kecuali dengan kekuatan Allah. Itu Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya kita semua yang ada di muka bumi ini maupun jin dan manusia silakan mempelajari ilmu yang ada di dunia, di seluruh penjuru dunia, tapi ada terbatasnya. Ilmu yang kita dapati pasti mempunyai batasan karena Allah yang mempunyai ilmu semua itu. Jadi kita mempelajarinya, mengaplikasikannya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk bekal kita dunia dan akhirat. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari, setelah kita membaca Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 tadi, sekarang kita akan menjelaskan hukum yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman.
Baiklah, satu-satu kita jelaskan. Yang pertama, ya ma'asyara, ya-nya itu termasuk mad tabi'i. Ya ma'asyara termasuk mad tabi'i karena madnya mati sebelum mad alif berbaris fathah. Ya ma'asyarul jinni, al-jinni hukumnya adalah alif lam al-qamariyah, dibacanya jelas al-jinni. Wal insi itu sama. Ya masyarul jinni wal insi in istantum an tanfudu nun mati bertemu dengan fa, itu hukumnya adalah ikhfa, bacanya disamarkan. Min aqtori, nun mati bertemu alif. Nah, alif itu termasuk huruf izhar, berarti bacanya dijelaskan. As-samawati itu hukumnya alif lam as-samsiyah, wal ardi alif lam al-qamariyah. Inistantatum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bi sultan. Nah, itu tadi hukum-hukumnya. Sebelum kalian tahu itu ada hukum-hukumnya, hukum madnya dulu. Apa sih hukum mad itu? Hukum mad adalah, mad itu ada yang menurut istilah, ada yang menurut bahasa. Kalau menurut bahasa, mad itu adalah panjang. Kalau menurut istilah adalah, mad itu apabila ada kalimat yang panjang di dalam Al-Quran, maka kita harus memanjangkannya. Kalau seandainya ada yang pendek, berarti kita pendekkan. Jangan ketika ada kalimat yang panjang kita pendekkan, atau yang pendek kita panjangkan. Anak-anakku sekalian, setelah kita tahu tadi, mad terbagi menjadi dua, yaitu mad asli dan mad tabi'i. Nah, yang mad tabi'i, mad asli atau mad tabi'i sama. Yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i itu adalah mad yang bercabang. Itu jumlahnya banyak, bercabang-cabang, yaitu diantaranya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad ta'jim, mad lain, dan lain-lain yang ibu belum sebutkan. Silakan kalian cari nanti ya. Untuk selanjutnya yaitu surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah ini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, itu terdapat di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Silakan kamu buka Al-Qur'annya, kalian amati, kemudian kamu perlihatkan, kamu teliti di dalamnya terjemahan daripada surat Ar-Rahman itu. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu di dalam suatu majlis, lapangkanlah, maka lapangkanlah. Dan apabila kalian disuruh berdiri, maka berdirilah. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan derajat orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha meneliti. Jadi kandungan di dalam surat ini adalah bahwasanya Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Semua yang kita lakukan di dunia ini harus dengan ilmunya. Kalau ingin jadi dokter harus dengan ilmunya. Kalau ingin jadi presiden harus dengan ilmunya. Kalau ingin jadi guru tentunya harus dengan ilmunya. Setelah kita membaca Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, nah kita akan menguraikan atau menjelaskan tentang mad, hukum mad yang terdapat di dalam surat Al-Mujadalah itu.
Ya ayyuha, ya-nya itu adalah mad jaiz munfasil karena ada mad bertemu dengan huruf yang disukunkan yang berada di dalam dua kalimat. Ya satu kalimat, ayyuha dua kalimat. Allazina, allazina alif lamnya adalah alif lam asyamsiyah, zi-nya adalah matobi'i alif. Matobi'i ya, karena ya mati sebelum ya berbaris kasroh. Amanu, nah amanu itu adalah mad badal. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum. Idza qila, iza itu adalah mad tabi'i alif. Qila mad tabi'i ya yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu ya-nya mati sebelum ya berbaris kasroh. Untuk selanjutnya adalah kalian Ibu tugaskan. Ibu tidak menyelesaikan semua mad yang terdapat di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi. LKPD dari kalian adalah kalian menyebutkan hukum mad yang terdapat di dalam surat Al-Mujadalah selain yang tadi kita pelajari. Silahkan kalian cari sesuai dengan penjelasan yang tadi kita jelaskan, kita pelajari. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kita semua yang ada di sini diharapkan diperintah oleh Allah yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu setinggi-tingginya. Seperti yang ada di dunia ini yang mungkin kita sudah tahu bahwasanya ada seseorang ilmuwan yang bisa sampai mencapai ke bulan. Nah, tentunya itu dengan ilmunya. Sampai mengatakan bumi itu bulat karena dia sudah menelitinya. Berarti itu dia dengan ilmunya. Apapun yang kita pelajari harus dengan ilmunya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Silakan anak-anakku, ada yang mau bertanya dengan Ibu, mungkin yang belum paham, silakan bertanya kepada Ibu. Baik, tidak ada. Kalaupun nanti ada, silakan kalian di chat di WA Ibu. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tetap belajar semangat dan juga pelajaran selanjutnya kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu kandungan surat Al-Rahman, Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah. Dari Ibu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.